Mau ke Jerman tapi bingung urus spare konto? Sini deh kumpul. Halo guys, selamat datang kembali di channel tempat kita membedah realita hidup di Jerman tanpa sensor. Nah, di video ini kita bakal bahas satu kata yang sukses bikin semua calon mahasiswa, pemburu beasiswa, dan pencari kerja di Jerman langsung keringat dingin begitu mendengarnya. Sebuah kata yang kalau diucapkan dompet kalian tuh langsung bergetar. Trauma. Ya, di video ini kita bakal bahas spare konto alias blocked account. Buat kalian yang baru pertama kali dengar, Bang, kok mau ke Jerman malah akun banknya diblokir? Kita mau sekolah atau mau kena sanksi pidana? Tenang-tenang, jangan panik. Spare konto itu bukan kalian habis ngehack situs pemerintah ya. Ini adalah syarat mutlak dari pemerintah Jerman untuk memastikan kalau kalian nggak bakal terlantar kelaparan atau jadi gelandangan romantis di bawah jembatan Jerman. Intinya mereka mau kalian nunjukin uang jaminan hidup selama 1 tahun di Jerman. Uangnya dimasukin ke bank Jerman, terus dikunci dan cuma bisa dicairkan jatahnya per bulan. Nah, permasalahannya buka spare konto itu kan di Jerman gampang-gampang susah ya. Apalagi kalau kalian masih di Indonesia, terus kalian pengen buka block account di Jerman, ya itu agak tricky. Tapi di video ini gue bakal ngejelasin kalian gimana caranya. Gitu. Kalau yang gue mau tekankan itu kalau salah pilih penyedia atau provider atau salah isi dokumen, uang kalian tuh bisa nyangkut, visa bisa ketunda, dan rencana keberangkatan kalian bisa bubar jalan. Makanya di video ini gue bakal bedah tuntas tas. Mulai dari apa itu spare konto, update nominal terbarunya di tahun 2026 ini, rekomendasi provider terbaik, tutorial cara bukanya, sampai trik rahasia biar pengajuan kalian langsung disetujui dalam hitungan hari. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dynamo. Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk bantu lo sukses berkarir di Jerman. Kalau kalian pengen pergi Jerman dan menganggap video gue bermanfaat, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih film-film dan buat kalian yang udah support channel ini sampai sekarang. Karena tanpa kalian, gue nggak akan mungkin bisa bikin video sekonsisten ini, nge-share berita-berita terbaru, update-update terbaru tentang Jerman. Dan seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oh ya, disclaimer juga nih, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung atau ingin pergi ke Jerman
pakai blog account ya. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Nah, gue masuk ke part pertama, apa itu spare konto sih? Gitu, kita mulai dari konsep dasarnya dulu nih. Spare konto secara harfiah itu adalah akun yang diblokir atau dikunci. Bayangkan, kalian punya orang tua asuh yang super ketat, kalian titip uang jajan selama setahun ke mereka, terus tiap bulan mereka cuma ngasih kalian uang pas-pasan buat beli makan, bayar kos, sama beli apel schorle. Kalian nggak bisa tuh tiba-tiba hilaf narik semua uangnya di bulan pertama buat beli tas branded atau nonton konser. Nggak bisa ya guys. Sistem banknya bakal bilang nine. Nah, kenapa pemerintah Jerman tuh sekaku ini ya? Ya karena mereka tahu biaya hidup di Eropa itu nggak murah. Dan mereka nggak mau kalian kerja part-time ilegal demi bertahan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih nominal angka keramat yang harus kita setor? Nah guys, bersabarlah karena angka ini terus naik dari tahun ke tahun mengikuti inflasi dunia yang makin gak ngotak. Di tahun 2026 ini, standar minimum uang yang harus ada di spare konto untuk mahasiswa ada sekitar 11.904 euro per tahun. Nah, mari kita konversi ke rupiah biar kalian bisa ikut merasakan sensasi jantungannya yang gue rasain. Gitu. Dengan kurs saat ini, angka itu setara dengan sekitar 200 sampai 240 juta rupiah. Tergantung kurs hari ini ya. Nanti dari total uang itu setiap bulannya kalian bakal dikirim atau bisa nyairin maksimal sekitar 992 euro atau sekitar 18 sampai 20 juta per bulan ke rekening reguler kalian untuk bertahan hidup. Gitu, sebulan ya. Dan not pentingnya itu adalah buat kalian yang ke Jerman pakai visa pencari kerja atau job seeker atau visa kursus bahasa tanpa lanjut kuliah, nominalnya bisa berbeda dan kadang diminta lebih tinggi oleh kedutaan. Jadi pastiin cek lembar syarat visa terbaru kalian ya, dan cek website resminya juga. Gue tahu apa yang ada di pikiran kalian sekarang nih. Bang, gile 200 juta, gue bisa beli motor Matic satu dealer di kampung gue. Memang betul guys, tapi ingat, uang ini bukan uang hilang, ini uang kalian sendiri, tetap milik kalian, cuma dititip doang. Jadi anggap aja kalian lagi nabung paksa demi masa depan di Eropa. Gue masuk ke Battle of Providers nih, pilih Fintiba, Expatrio, atau Coracle. Zaman dulu, pas zaman batu birokrasi, orang kalau mau buka spare konto harus datang ke Deutsche Bank lewat jalur manual yang lamanya bisa bikin jenggotan. Tapi untungnya sekarang kita hidup di era digital, prosesnya 100% online, pakai aplikasi atau website. Di pasar spare konto saat ini ada 3 raksasa atau the big three yang paling populer, legal, dan diakui secara resmi oleh kedutaan Jerman di seluruh dunia. Nah, mari kita coba adu ya kira-kira ketiganya. Yang pertama nih, Fintiba. Mungkin kali ini namanya nggak asing lagi nih. Ini adalah salah satu pemain paling senior di dunia digital spare konto. Mereka bekerja sama dengan Sutor Bank, kelebihannya itu sangat terpercaya, aplikasinya rapi, dan mereka punya fitur Fintiba Plus yang udah ngebundle spare konto kalian sekaligus dengan asuransi kesehatan. Dan ini kan juga wajib ya buat Visa ya. Kekurangannya biaya adminnya itu lumayan bikin dompet bergetar sih. Biaya buka akunnya itu sekitar 89 euro, plus ada biaya bulanan sekitar 4,9 euro selama akun kalian aktif. Itu yang pertama Fintiba. Kedua, Expatrio, ini penantang yang sekarang jadi favorit banyak anak eksportir. Maksudnya anak rantauan Jerman. Kelebihannya apa? Harganya lebih ramah di kantong kalau di-compare dengan Fintiba. Biaya bukanya itu sekitar 49 euro dan biaya bulanannya itu 5 euro. Menariknya, mereka sering ada promo cashback kalau kalian ambil paket value package, gabungan spare konto plus asuransi kesehatan. Tampilan websitenya juga super user-friendly buat kita nih para Gen Z. Gitu. Kekurangannya apa? Karena penggunaannya banyak banget. Kadang kalau lagi musim puncak pendaftaran visa sekitar Juli sampai Agustus, respon customer service-nya itu bisa agak sedikit lambat. Gitu. Yang ketiga, Coracle. Pemain ketiga ini juga nggak kalah gesit nih. Kelebihannya mereka nggak pakai biaya bulanan. Kalau kalian cuma bayar biaya buka di awal sebesar 99 euro flat,
dan setelah itu nggak didebit tiap bulan lagi. Setelah itu proses approvalnya terkenal sangat cepat, kadang cuma hitungan jam. Tapi ada kekurangan juga nih. Tampilan platformnya mungkin nggak semodern Expatrio atau Fintiba, tapi secara fungsi mereka top banget. Jadi gue harus pilih mana nih bang? Jujur, ketiganya bagus dan sama-sama disetujui kedutaan. Saran gue, kalau kalian mau yang serba otomatis, kalian urus asuransi dan suka promo, coba cek Expatrio atau Fintiba. Kalau kalian nggak mau pusing, dipotong biaya bulanan, ya coba ambil Coracle. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Kemudian gue masuk ke part ketiga, langkah demi langkah buka spare konto nih. Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Nih, jadi gue mohon kalian fokus, pasang mata, pasang telinga, jangan sambil mikirin mantan, oke? Fokus. Ini adalah langkah-langkah umum yang bakal kalian lewati di platform manapun yang kalian pilih. Langkah pertama, registrasi online. Kalian buka website provider pilihan kalian, klik open block account, lalu isi data diri. Pastiin nama kalian diisi sama persis dengan yang tertulis di paspor. Kalau di paspor nama kalian ada 3 kata, tulis 3-3-nya. Jangan disingkat, jangan ditambahin gelar SE atau MM. Petugas Jerman nggak bakal terkesan sama gelar kalian nih pas proses ini. Yang ada mereka malah bingung. Gitu, pastiin data diri kalian benar dan akurat. Langkah kedua itu upload dokumen dan verifikasi identitas. Kalian bakal diminta upload foto paspor halaman depan yang jelas. Ingat ya, foto paspornya itu harus jelas. Pencahayaannya bagus, nggak boleh blur. Dan keempat, sudut paspornya itu harus kelihatan. Jangan difoto sambil gemeteran atau ada bayangan muka kalian lagi mengap-mengap di paspornya. Beberapa provider bakal minta verifikasi video atau foto selfie sambil megang paspor. Di tahap ini ikuti aja instruksinya. Kalau disuruh nengok ke kanan, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Lakukan yang anggun, jangan kayak orang lagi bingung dituduh maling nih. Langkah ketiga, menunggu konfirmasi account, opening confirmation. Setelah lolos verifikasi, dalam waktu kurang lebih 1-3 hari kerja, kalian bakal dapat email berisi nomor rekening spare konto kalian, biasanya berupa nomor IBAN Jerman. Nah, akun kalian udah jadi tapi statusnya masih kosong alias belum aktif. Nah, langkah keempat, ini dia bagian yang paling mendebarkan, transfer uang sebesar 200 juta dari Indonesia ke rekening Jerman kalian nih. Tips penting, jangan transfer pakai metode standar telegrafik transfer bank lokal. Biasa kalau kalian nggak paham biayanya. Karena ada yang namanya correspondent bank fees, itu adalah biaya bank perantara nih. Jadi kalau uang kalian kepotong di jalan walau cuma 10 euro misalnya, spare konto kalian tuh bakal berstatus kurang setoran dan sertifikat visanya nggak bakal keluar nih. Solusinya, gunakan platform transfer internasional digital seperti Wise, Flipglobe, atau gunakan opsi transfer lokal, local currency transfer, yang biasanya disediakan langsung oleh Expatrio atau Fintiba di dashboard mereka. Layanan ini memastikan uang yang sampai di Jerman jumlahnya pas, utuh, tanpa potongan misterius. Dan langkah kelima, download sertifikat spare kontonya nih, Spare Bestätigung. Begitu uang kalian mendarat dengan selamat di Jerman, pihak bank bakal otomatis menerbitkan dokumen sakti bernama Spare Bestätigung atau sertifikat pemblokiran. Dokumen inilah yang kalian cetak dan bawa ke Kedutaan Besar Jerman saat wawancara visa. Tanpa kertas ini, jangan harap deh visa kalian bakal dicap. Dan gue masuk ke rahasia dan tips biar spare konto langsung disetujui kilat nih. Berdasarkan pengalaman gue dan curhatan berdarah-darah teman-teman perantau lainnya, ini dia tips rahasia biar proses spare konto kalian nggak ditolak atau digantung tanpa kepastian oleh sistem nih. Yang pertama, jangan mepet waktu. Timing is everything. Orang Jerman itu kan benci ya dengan konsep SKS ya, alias sistem kebut semalam. Idealnya buka spare konto itu 2-3 bulan sebelum jadwal wawancara visa kalian nih. Kenapa? Karena proses transfer uang antar negara itu kadang butuh waktu sekitar 2-5 hari kerja.
Kalau kalian transfer H-3 wawancara visa, siap-siap aja deh, senam jantung nungguin sertifikatnya keluar. Gitu, harus di-plan jauh-jauh hari ya, teman-teman. Dan lebihkan nominal transfernya nih, ini penting. Saat kalian transfer, selalu lebihkan sekitar 50-100 euro dari total nominal yang diminta. Kenapa? Ya buat jaga-jaga kalau misalnya ada admin bank yang terlewat atau fluktuasi kurs yang mendadak ekstrim. Kelebihan uang ini nggak bakal hilang kok. Nanti pas kalian sampai di Jerman dan akunnya dibuka, uang kelebihan itu bakal dibalikin ke rekening kalian. Daripada 5 euro terus prosesnya ketunda seminggu, mending kalian lebihin di awal, ya kan? Terus yang ketiga, gunakan paspor yang masa berlakunya panjang, karena sistem verifikasi otomatis mereka bakal langsung menolak kalau mendeteksi masa berlaku paspor kalian tuh kurang dari 6 atau 12 bulan saat mendaftar. Jadi pastiin paspor kalian sehat walafiat masa berlakunya. Oke, teman-teman? Nah, selaraskan juga sumber dana kalian nih. Kalau kalian ditanya soal asal-usul uangnya, pastiin kalian punya dokumen pendukung. Kalau uangnya dari orang tua, ya udah siapin akte kelahiran dan surat pernyataan sponsor dari orang tua. Jangan sampai pas ditanya uangnya dari mana, kalian jawab petunjuk dari mimpi. Bule. Nah, otomatis di-ban dah tuh kalian deh. Nah guys, itu dia dari gue panduan lengkap tentang cara membuka spare konto Jerman di tahun 2026 ini. Prosesnya emang kelihatan mengintimidasi di awal, terutama pas ngelihat nominal angkanya ya bikin lambung langsung asem. Tapi percaya deh, kalau kalian ikuti langkah-langkah yang gue sebutin tadi dengan teliti, prosesnya bakal mulus kayak jalan tol. Anggap aja ini adalah ujian kedewasaan pertama sebelum benar-benar menginjakan kaki di Jerman. Karena nanti pas udah sampai di sini, kalian bakal ketemu ujian-ujian birokrasi lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah ribet. Buat kalian yang lagi berjuang ngumpulin rupiah demi rupiah atau lagi nunggu transferannya mendarat di Jerman, gue doakan semoga lancar, visanya disetujui, dan kita bisa bertemu bareng di Jerman atau di sini nanti. Gitu. Kalau kalian ngerasa video ini mencerahkan dan menyelamatkan kalian dari kesesatan birokrasi dan bermanfaat tentunya, jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe YouTube channel ini, dan share juga ke grup-grup pejuang Jerman kalian nih. Dan tentu aja subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar kehidupan di Jerman. Kalau ada yang masih bingung atau mau tanya seputar provider mana yang paling cocok buat kondisi kalian, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, nanti gue bakal coba bantu jawab di kolom komentar. Gitu. Itu aja dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya, dan gue juga mau ngasih tauin kalau gue ngebuka YouTube membership nih teman-teman nih. Kalau kalian join YouTube membership gue, lo akan mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1, A2 gitu. Dan jangan lupa cek link di bawah tentang Milde, itu adalah produk-produk dari Jerman langsung, dan ya ada obat-obatan, tes segala macam. Ya pastiin kalian cek link di deskripsi ya. Itu aja dari gua. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Sampai bertemu di video selanjutnya.